Selamat datang di MG Film. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah kelam dari Montana tahun 1870-an. Cerita tentang balas dendam, rahasia masa lalu, dan harta terlarang yang menyeret seorang pria ke dalam pusaran kekerasan yang tak bisa ia hindari. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita The Unholy Trinity. Berlatar pada abad ke-19 di Montana, Amerika Serikat. Kisah dibuka dengan seorang pria bernama Isaac Broadway yang sedang digiring menuju tiang gantungan. Tuduhannya? Kejahatan besar katanya, yaitu nyolong jemuran tetangga. Di zaman sekarang mungkin cuma dimaki satu kampung, tapi di sini hukuman mati. Luar biasa tegas. Saat pendeta Jacob memimpin doa terakhir, tampak seorang pemuda bernama Henry Bothep hadir di antara kerumunan. Ia adalah anak kandung Isaac. Baru pertama kalinya melihat ayahnya, dan sekaligus terakhir kalinya. Isaac, dalam detik-detik genting itu, masih sempat meyakinkan Henry bahwa ia tidak bersalah. Dan dengan mata berkaca-kaca, Henry pun bersumpah akan mencari siapa yang menjebak ayahnya. Sementara malaikat maut sudah standby, tinggal nunggu aba-aba. Di tengah suasana hening dan mencekam, muncul sosok misterius bernama Christopher. Pria ini tersenyum tipis seperti orang yang tahu sesuatu, tapi sengaja nggak cerita. Ekspresinya cocok untuk karakter yang bikin penonton bilang, nah, ini pasti ada apa-apanya. Singkat cerita, Henry membawa abu ayahnya dalam sebuah guci, lalu melakukan perjalanan jauh menuju kota kecil bernama Trinity. Menurut pesan mendiang ibunya, dalang yang menyebabkan penderitaan keluarga mereka adalah Saul Butler, kepala sheriff di kota itu. Dalam perjalanan, Henry sempat berhenti di sebuah warung. Tanpa diduga, ia kembali bertemu Christopher. Hubungan Christopher dengan ayahnya masih misterius, tapi perhatian pria itu pada Henry terasa mencurigakan. Sebelum berpisah, Christopher memberikan sepucuk pistol. Gaya pemberiannya seperti bilang, kau bakal butuh ini, nak. Dan benar saja, Henry memang akan butuh. Setibanya di Trinity, Henry disambut pemandangan khas kota perbatasan, bar, rumah judi, wanita penghibur, dan gereja besar yang entah kenapa tetap terlihat suci walau terletak di tengah keributan duniawi. Tanpa basa-basi, Henry masuk ke gereja dan langsung menodongkan pistol ke seorang pria yang ia kira Saul Butler. Ternyata salah sasaran. Yang ia todong adalah Jibril Dove, sheriff baru yang dikenal jujur bertabur wibawa. Dove menanganinya dengan tenang, seperti dosen sabar menghadapi mahasiswa yang salah ruangan. Dove kemudian menunjukkan bahwa Saul Butler sudah mati, tinggal nama yang terukir di batu nisan. Henry pun menurunkan pistolnya dengan malu-malu bersalah. Kehebohan itu menarik perhatian warga, termasuk ketua pekerja tambang Gideon, mantan pendukung setia Butler yang temperamennya mudah naik tanpa perlu pemicu. Tapi Dove, alih-alih memenjarakan Henry, justru menenangkan semuanya. Bahkan ia mentraktir Henry makan di warung setelah mendengar kisah ayahnya. Untuk ukuran sheriff baru, ini pelayanan premium. Dove menyarankan Henry untuk pulang sebelum terjadi masalah. Bahkan disiapkan kamar penginapan untuknya. Sementara itu, Gideon yang tak puas mendesak Dove untuk menangkap seorang koboi wanita yang katanya pembunuh Butler. Namun Dove tidak mau bertindak tanpa bukti. Ia memilih pergi langsung ke Bukit Strawberry Creek untuk mencari kebenaran. Di sana, ia bertemu Running Cup, koboi perempuan berdarah suku asli yang tegas dan berani. Running membantah tuduhan itu dan menyatakan bahwa justru Butler lah yang telah membunuh kedua orang tuanya. Sementara itu, di sebuah bar di kota Trinity, Henry mencoba tampil gagah, meskipun modalnya cuma traktiran gratis dari Sheriff Dove. Tapi ya sudahlah, yang penting percaya diri dulu. Di sana, ia berkenalan dengan seorang wanita penghibur bernama Janet, yang auranya begitu hangat sampai-sampai Henry lupa kalau dia sedang membawa guci jenazah kemana-mana seperti tas lempang.
Setelah sedikit ngobrol dan godaan kecil yang membuat Henry nyaris lupa napas, keduanya sepakat menghabiskan malam bersama. Namun, seperti biasa di hidup Henry, kebahagiaan itu umurnya pendek. Karena tiba-tiba datang sekelompok preman yang dipimpin Asa dan adiknya Red. Mereka langsung mengejek Henry habis-habisan gara-gara guci yang selalu ia bawa. Mungkin mereka pikir itu termos susu. Entahlah. Situasi memanas dan Janet akhirnya menarik Henry ke kamar agar gangguan itu berhenti. Tapi baru juga Henry pemanasan, Asa malah menerobos masuk seenaknya seperti tetangga yang datang minjem garam tengah malam. Janet yang merasa dilecehkan langsung mengeluarkan pistol. Namun sayangnya ia justru ditembak lebih dulu. Melihat Janet jatuh, Henry tak tinggal diam. Ia langsung meraih pistol pemberian Christopher, pistol misterius yang selalu muncul di saat yang tepat, dan menembak Asa hingga pria itu terlempar dari balkon lantai 2. Tanpa banyak mikir, Henry langsung kabur dari bar. Tak lama kemudian, Rat menemukan jenazah kakaknya dan langsung terbakar amarah. Ia pun memburu Henry sampai ke kandang babi. Henry mencoba melawan pakai garpu tanah, senjata yang lebih cocok untuk panen singkong daripada melawan raksasa seperti Red. Seperti dugaan, serangan itu tidak memberi efek apapun. Henry justru semakin terpojok dan hampir dibenamkan ke lumpur. Namun tepat ketika Henry nyaris dilumuri skincare lumpur edisi terakhir, Christopher datang dan menggorok leher Red. Yang jelas, ia segera membawa Henry pergi sebelum masalah makin besar. Di sisi lain, karena Sheriff Dove belum pulang dari gunung, sang istri Sarah terpaksa turun tangan ke kota. Di sana, ia harus menghadapi Gideon, yang sejak awal memang tidak suka dengan Dove sebagai sheriff baru. Untungnya, Sarah punya cara bicara yang menenangkan, terutama saat ia mengunjungi Rachel, istri Asa yang sedang hamil tua. Suasana yang tadinya panas perlahan mereda. Keesokan paginya, Christopher mengajak Henry membersihkan diri di sungai. Di sanalah ia akhirnya jujur. Dulu, ia adalah sahabat Ishak saat bekerja sebagai penambang emas. Ia menuduh Ishak berkhianat menyembunyikan emas curian mereka. Dari sini jelas, segala kebaikan Christopher selama ini bukanlah kebaikan, melainkan investasi kriminal. Sementara itu di kota, Sheriff Dove akhirnya pulang. Setelah mendengar tragedi semalam, ia langsung menuju TKP. Gideon menyalahkannya karena membiarkan Henry hidup, bahkan bertekad memburunya. Dove dengan tegas menenangkan situasi, lalu mengatakan bahwa tuduhan terhadap koboi perempuan di Bukit Strawberry Creek tidak benar. Yakin Henry sedang dalam bahaya, Dove pun mengambil semua senjatanya, mencium Sarah dan berangkat untuk menyelamatkan pemuda itu. Di sisi lain, Henry telah dibawa Christopher ke tambang tua, tempat pendeta palsu bernama Jacob menunggu, lengkap dengan pasukan preman berkedok kesucian. Dulu, Jacob mencoba memaksa Ishak mengaku soal lokasi emas, tapi gagal. Maka sekarang giliran Henry yang ditekan. Menurut Christopher, emas itu tersembunyi di rumah tempat Henry lahir. Hanya saja, Henry tidak ingat lokasinya. Ketika Henry disuruh berdiri sendirian di luar, Christopher yakin Sheriff Dove pasti akan mencari dia. Dan benar saja, Dove muncul bersama Running Cup yang mengikuti jejak Henry. Tanpa basa-basi, pertempuran pun pecah. Di tengah baku tembak, Running membantu Dove dari belakang, sementara Dove hampir kalah dalam duel melawan Jacket. Untungnya Henry tiba tepat waktu dan menewaskan pendeta palsu itu. John Wick versi western pun kelar. Dengan anak buahnya habis, Christopher mundur. Henry kembali ke Trinity dan bersembunyi di kandang kuda Dove. Di sana, Dove akhirnya jujur bahwa rumah dinasnya dulu adalah rumah Ishak, ayah Henry. Mendengar itu, Henry tersadar mungkin harta karun ayahnya ada di tempat Dove tinggal saat ini. Dove menjelaskan bahwa sebelum ia dipindah tugaskan, Butler berkali-kali merenovasi rumah dinas itu tanpa alasan jelas. Renovasi kecil, renovasi besar, bongkar sini, gali sana. Pokoknya seperti orang yang lagi nyari remote TV padahal remote-nya ada di tangan. Dari pola itu, Dove menduga Butler sebenarnya sedang memburu emas misterius milik Ishak. Di tempat lain, Christopher sudah lebih dulu tiba di Trinity.
Ia masuk ke bar dengan gaya santai tapi penuh perhitungan, khas penjahat yang lagi nyusun rencana level mastermind wannabe. Di sana, ia langsung melempar umpan dengan membocorkan lokasi running di Bukit Tambang. Sekilas terlihat seperti membantu Henry kabur, tapi sebenarnya, ya tidak perlu jenius untuk tahu kalau pria ini selalu punya motif tersembunyi. Ide liciknya berhasil. Gideon yang dari awal sudah menyimpan dendam sebesar gunung, langsung gerak cepat mengerahkan pasukan menuju bukit. Kebetulan, Duff baru saja datang untuk melakukan olah TKP atas kematian Asa. Begitu mendengar bahwa Christopher sengaja memancing bala bantuan, Duff membatalkan penyelidikan dan langsung meluncur ke bukit. Mode penyelamatan on. Tanpa ia sadari, keputusan itu membuka peluang besar bagi Christopher. Dengan santai dan tanpa rasa malu, ia menuju rumah Duff dan menemukan Sarah sendirian. Christopher mulai dengan pembicaraan manis tentang sejarah rumah tersebut mirip sales asuransi yang mencoba pendekatan halus. Tapi ketika Sarah tak memberikan jawaban yang ia mau, topeng manis itu langsung rontok. Ia mengeluarkan pisau cukur dan hampir menghabisi Sarah. Beruntung, Henry menembakkan tembakan peringatan, membuat Christopher menghentikan aksinya untuk sementara. Henry menegaskan, jika memang emas itu ada di rumah Dove, Butler pasti sudah menemukannya dari dulu. Artinya, Christopher jelas sedang menyebar teror tanpa arah yang tepat, dan itu membuatnya semakin frustasi. Sementara itu, Dove yang mengambil jalan memutar berhasil sampai lebih dulu ke bukit tempat Running berada. Ia memperingatkan Running untuk pergi. Tapi Running, yang sudah mengalami terlalu banyak tragedi, memilih menetap dan menghadapi semuanya. Beberapa menit kemudian, pasukan Gideon datang dengan tuduhan keji, menuduh Running sebagai pembunuh Butler dan pendeta Jacket. Untuk mengalihkan perhatian mereka, Dove mengaku sebagai pelaku. Langkah nekat ini langsung memicu baku tembak besar-besaran. Peluru berterbangan. Jeritan dan kepanikan memenuhi udara. Running terluka parah, bahkan beberapa peluru bersarang di perutnya. Tragisnya, putra tunggal Gideon juga tewas dalam kekacauan itu, membuat Gideon semakin tak punya rem. Namun Dove berhasil menyelamatkan Running dan membawanya pulang, meski dalam kondisi kritis. Setibanya di rumah, Running akhirnya mengungkap sebuah fakta pahit. Ayahnya adalah Christopher. Inilah alasan Christopher terus muncul, memata-matai dan mencoba memanfaatkan Running sejak awal. Di saat yang bersamaan, Gideon semakin mengompori warga untuk membunuh Dove. Dan kedatangan Christopher yang memutarbalikkan fakta sambil menyinggung harta emas Ishak membuat keadaan semakin kacau. Dove, Henry, Sarah, dan Running bersiap menghadapi serangan besar. Tameng seadanya, senjata terbatas, dan kondisi rumah yang tidak dirancang untuk perang. Benar saja, Gideon datang dengan pasukan lengkap dan langsung menyerbu. Pertarungan brutal pun pecah. Henry ditangkap dan diseret ke kandang kuda. Di sana ia disiksa oleh Red dan krunya, menuntut lokasi emas Ishak. Tapi justru muncul twist kecil yang lumayan ironis. Salah satu anak buah Red yang selama ini sering ditindas, membelot dan menembak rekannya sendiri dari belakang. Di sisi lain rumah, Sarah dan Running berusaha bertahan, sementara Duff naik ke loteng sambil berkelahi. Saat semuanya tampak buntu, akhirnya Henry muncul dan menjatuhkan musuh terakhir. Hanya Gideon dan asistennya yang tersisa. Duff meminta ia berhenti, karena ia sudah kehilangan semua keluarga dan masa depannya. Tapi Gideon tetap keras kepala. Akhirnya Duff terpaksa menembaknya, menyudahi pertumpahan darah. Henry dan Duff kemudian menyisir kota hingga menemukan Christopher bersembunyi di gereja. Disinilah semuanya terkuak. Christopher lah otak di balik kehancuran hidup Ishak. Ia merasa dikhianati karena tak mendapat bagian emas mereka dulu.
Padahal Ishak menyembunyikan emas itu di gereja untuk masa depan penduduk Trinity. Christopher menyerah, atau setidaknya berpura-pura menyerah. Saat Henry mendekat, ia memicu jebakan yang melukai kaki Henry dan membuat api menyala di dalam gereja. Dalam kondisi genting itu, Duff menembak Christopher dan membawa Henry keluar. Dan meski Christopher sempat membuka mata terakhir kalinya untuk menatap emas yang ia dambakan selama hidupnya, itulah akhirnya, tewas berdarah di samping obsesinya sendiri. Setelah semuanya reda, Duff mengangkat Henry sebagai sheriff baru Trinity. Henry kemudian menaburkan abu ayahnya di sungai, ditemani Running yang kini menjadi asistennya. Begitulah akhir dari The Unholy Trinity, kisah pengkhianatan, penebusan, dan masa lalu kelam yang akhirnya menemukan titik terang. Dan film pun tamat.